Dalam sejarahnya Manchester City dulunya hanyalah tim mediocre Premier League. Bertahun-tahun mereka di sana hanya mampu berada di papan tengah gang semen dan tertinggal jauh oleh rival sekota mereka Manchester United. Bahkan legenda Liverpool Aldridge sempat menginjaknya. Aldridge mengatakan jika Manchester City tidak akan pernah bisa bersaing secara global dengan klub-klub besar lainnya sekelas Manchester United dan Liverpool. Parahnya lagi, Aldridge sempat mengatakan jika City tetap akan berada di bawah bayang-bayang klub besar Inggris lainnya. Jikapun mencicipi kemenangan, ia menuturkan jika City hanyalah sebuah klub kecil yang tengah mengalami keberuntungan. Namun semuanya berubah sejak tahun 2009 saat Sheikh Mansur membeli klub tersebut dan membuat The Citizen jadi kaya raya dalam sekejap. Setelah itu City berhasil meraih berbagai trofi seperti 3 trofi Premier League, 3 trofi Piala Liga dan 1 trofi FA Cup. Mereka bahkan selalu menjadi kandidat juara di setiap musim Premier League. Hal itu tak lepas dari peran keuangan yang dimiliki klub setelah Sheikh Mansur jor-joran membeli pemain berkualitas, utamanya pemain muda top yang berkarir di Bundesliga Jerman. Dampaknya pun luar biasa. Contohnya saja Manchester City menjalankan musim mengesankan pada musim 2022-2023. Hal itu tak lepas dari peran para pemain mahal yang ia beli dari klub-klub Bundesliga. Sampai saat ini, mereka tetap berbenah dan membeli pemain muda terbakat pada musim panas 2023. Klub yang memiliki julukan The Citizens ini baru saja merekrut bek tengah baru dari klub Bundesliga. Nilai transfernya masuk dalam jajaran rekrutan termahal yang pernah didatangkan Manchester City dari klub Bundesliga, termasuk Joško Gvardiol. Berikut ini adalah rekrutan termahal Manchester City yang ia datangkan dari klub Bundesliga yang membuat Manchester City tak boleh dianggap pandang sebelah mata. Edin Dzeko. Edin Dzeko menorehkan performa apik kala membela Wolfsburg. Pemain berposisi striker ini menjadi motor serangan di klub tersebut dalam beberapa musim. Penampilan apiknya ini yang membuat ia diboyong oleh Manchester City. Akhirnya Manchester City merekrutnya pada musim dingin 2011. Sang pemain ditebus dengan biaya 38 juta euro atau 643 miliar rupiah. Ia mampu tampil konsisten selama membela Manchester City. Ia mencatatkan 189 pertandingan dengan mencetak 72 gol dan 38 assist. Hadirnya Edin Dzeko membuat Manchester City naik satu level setelah diduetkan dengan Sergio Aguero, membuat The Citizen meraih banyak trofi bergengsi. Di Etihad, Dzeko sukses membawa Man City meraih dua gelar Premier League. Pemain berusia 35 tahun itu juga meraih juara Piala FA, Piala Liga Inggris dan Community Shield. Leroy Sané. Manchester City melihat potensi dari Leroy Sané sebagai pemain hebat. Akhirnya sang pemain berkebangsaan Jerman ini didatangkan dari FC Schalke pada musim panas 2016. Untuk mendapatkan sang pemain, ia ditebus dengan biaya 54 juta euro atau 903 miliar rupiah. Pada musim tersebut, Leroy Sané masih berusia 20 tahun. Namun, ia mendapatkan menit bermain reguler hingga jadi andalan di skuad Manchester City. Selama membela Manchester City, ia mencatatkan 135 pertandingan dengan mencetak 39 gol dan 46 assist. Dengan harga yang tidak murah itu, ia mampu menyumbang 2 gelar Liga Primer, 2 kemenangan Piala Carabao, 1 kemenangan Piala FA dan 2 kemenangan Community Shield adalah kontribusi yang mengesankan. 3. Erling Haaland. Erling Haaland telah menjadi incaran sejumlah klub top Eropa berkat performa apiknya. Ketajamannya dalam mencetak gol di Borussia Dortmund menjadi salah satu kelebihan yang ingin digunakan klub lain. Manchester City berhasil menjadi pemenang dalam mendapatkan pemain asal Norwegia ini. Pada musim panas 2022, Erling Haaland diboyong dengan biaya 62 juta euro atau 1,04 triliun rupiah. Kehadirannya di skuad Manchester City awalnya sempat diragukan lantaran diprediksi tak mampu beradaptasi di Liga Inggris.
Namun, ia justru membuktikan kualitasnya sebagai pemain mahal dengan menjadi pemain andalan di skuad Manchester City. Dan dalam kurun waktu 1 tahun bersama Manchester City, ia mampu membantu The Citizen memenangkan 3 trofi sekaligus termasuk trofi Liga Champions. Kevin De Bruyne. Usai gagal mendapatkan menit bermain reguler di Chelsea, Kevin De Bruyne pindah ke Wolfsburg pada musim dingin 2014. Pemain berposisi gelandang serang ini justru tampil apik membela klub Jerman tersebut. Ia mencatatkan 73 pertandingan dengan mencetak 20 gol dan 37 assist. Kevin De Bruyne kemudian memutuskan kembali ke Premier League dengan membela Manchester City. Ia ditebus dengan biaya 79 juta euro atau 1,32 triliun rupiah pada musim panas 2015. Ia sukses menorehkan performa gemilang di Manchester City. Lihat saja gelar apa saja yang ia sumbangkan untuk Manchester City, tentu tidak bisa menghela bahwa dampak kehadiran De Bruyne sangat luar biasa. Lihat saja sekarang. Josko Gvardiol. Josko Gvardiol telah diincar oleh Manchester City dalam waktu yang cukup lama. Ketangguhannya di lini belakang RB Leipzig membuat Manchester City kepincut. Alhasil, ia berhasil diresmikan ke Manchester City pada musim panas 2023. Josko Gvardiol ditebus dengan biaya 93 juta euro atau 1,56 triliun rupiah. Nilai transfer tersebut membuat ia menjadi rekrutan termahal Manchester City dari klub Bundesliga. Ia menandatangani kontrak hingga Juni 2028 mendatang. Manchester City tentunya memiliki sejumlah bek tangguh pada musim 2023-2024. Kehadiran Josko Gvardiol membuat persaingan lini belakang semakin sengit. Mampukah ia berkiprah sebagaimana 4 pemain yang sama-sama didatangkan dari Bundesliga?